وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertatap muka, bermuajah, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Sekarang mari kita lanjutkan pengajian kita tentang birrul walidain atau cara berbakti kepada ibu bapak. Di hari Rabu yang lalu kita sudah bahas bagaimana cara berbakti kepada ibu bapak semasa ibu bapak kita masih hidup. Itu dituntun oleh Allah secara detail. Ada 5 cara. Yang pertama, jangan berkata atau ih kepada ibu bapak kita ketika ibu bapak kita masih hidup. Yang kedua, jangan berkata kasar. Yang ketiga, berkatalah dengan perkataan yang mulia. Dan yang keempat, rendahkan pundakmu ketika kamu berlalu di hadapannya. Yang kelima, doakan. Kemudian itu yang Allah tuntun cara berbakti kepada ibu bapak ketika ibu bapak kita masih hidup. Itu tercantum di Quran surat 17 ayat 23 dan 24. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan cara berbakti kepada ibu bapak kita ketika ibu bapak kita sudah wafat. Kalau sekarang ibu bapak kita sudah di alam barzakh, maka kita tetap diwajibkan untuk berbakti kepada keduanya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mafhum mukhalafah dari Quran surat 17 ayat 23 dan 24 ini. Jadi, cara berbakti kepada ibu bapak ketika ibu bapak kita sudah wafat itu ada 5 cara juga. Jadi perlu kita pahami bahwa cara berbakti kepada ibu bapak itu bukan semasa ibu bapak kita masih hidup saja, tapi ketika ibu bapak kita sudah wafat, kita pun diwajibkan untuk berbakti kepada keduanya. Jadi selagi masa kita masih hidup, selagi jasad kita masih ada selagi roh kita, nafas kita masih di kandung badan ini, kita tetap wajib kepada keduanya berbakti. Bagaimana caranya berbaktinya? Pemahaman kebalikan dari surat 17 ayat 23 tadi,
Yang pertama, doa. Jadi kalau ibu bapak kita masih hidup, cara berbaktinya doa itu nomor 5. Tapi begitu ibu bapak kita sudah wafat, cara berbaktinya doa jadi nomor 1. Jadi lazimkan doa setelah kita menunaikan salat wajib. Dengan redaksi apa? Dengan redaksi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi sebelum kita mendoakan ibu bapak kita, kita berdoa dulu untuk diri kita agar diri kita ini diampuni semua dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadah kita. Nah, setelah kita berdoa untuk diri kita, maka baru kita doakan untuk ibu bapak kita. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni diriku ini dan rahmati diriku ini, dan juga ampuni ibu bapakku dan rahmati juga keduanya. Nah, kenapa kita doakan seperti itu redaksinya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Karena ibu bapak kita itu manusia biasa, dia pasti ada salah dan dosanya, tapi ada juga amal ibadah baiknya. Oleh karena itu, kita mohonkan ampun dulu untuk ibu bapak kita yang sekarang sudah di alam barzah, agar semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosa ibu bapak kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibu bapak kita bisa terbebas dari siksa kubur. Nah, itu manfaat dari anak yang soleh yang masih hidup ini bisa mendoakan ibu bapaknya yang sudah di alam barzah, agar ibu bapaknya terbebas dari siksa kubur. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rahmati keduanya sebagaimana keduanya telah mengurus, merawat dan membina saya sejak saya kecil. Nah, itu jadi setelah kita mohonkan ampun supaya bapak ibu kita terbebas dari siksa kubur, maka kita juga mohonkan rahmat agar ibu bapak kita di alam barzahnya dijadikan satu taman dari taman surga. Oleh karena itu, agar Allah memberikan rahmatnya. Dan kalau doa kita ini diterima, bukan sekedar ibu bapak kita terlepas atau terbebas dari siksa kubur dan mendapatkan taman dari taman surganya Allah di alam barzahnya, tapi bisa jadi ibu bapak kita terbebas dari neraka dan bisa dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di samping amal ibadah ibu bapak kita juga dari doa kita, doa anak-anak yang soleh, dan juga dari syafaat Rasulullah SAW. Jadi itu perlunya kita mendoakan kedua ibu bapak kita. Maka kalau ibu bapak kita sudah wafat, lazimkan doakan keduanya setelah kita menunaikan salat wajib. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, cara berbakti kepada ibu bapak ketika ibu bapak kita sudah wafat, yang pertama tadi adalah doa. Jadi kalau cara berbakti kepada ibu bapak kita ketika ibu bapak kita masih hidup, doa adalah nomor 5. Maka kalau ibu bapak kita sudah wafat, maka doa menjadi nomor 1. Nah, itu doa yang nomor 1. Jadi jangan lupa setiap kita selesai menunaikan salat wajib, maka doakan kedua ibu bapak kita. Yang kedua, tunaikan segera wasiatnya.
Jadi kalau ibu bapak kita, ketika ibu bapak kita masih hidup dan menjelang ajal, menjelang wafat, beliau berpesan kepada kita, nah nanti rumah yang bapak ibu tinggalkan yang ada di pinggir jalan itu, kalau kalau bapak atau ibu sudah wafat, maka segera jual, dan sebagian dari hasil penjualan itu amalkan, infakkan ke masjid atau ke tempat-tempat yang layak dibantu, seperti panti asuhan anak-anak yatim, atau ke pesantren, atau kemana saja yang perlu bantuan. Maka sebagian dari harta penjualan rumah yang ada di pinggir jalan itu hendaknya bantu mereka. Nah, setelah kamu bantu mereka, maka sisanya bagikan sesuai dengan hukum waris yang Allah atau Rasul gariskan sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, itu tunaikan segera kewajiban yang diperintahkan oleh ibu bapak kita menjelang dia wafat. Itu namanya wasiat. Jadi wasiat itu segera tunaikan. Itu cara berbakti kepada ibu bapak setelah ibu bapak kita wafat. Tapi perlu diingat, wasiat yang bertentangan dengan hukum-hukum syariat, maka wasiat itu tidak berlaku. Contohnya apa? Jadi misalnya begini, nah kalau ibu atau bapak nanti wafat, rumah yang di pinggir jalan itu jangan dijual, maka jadikan rumah itu menjadi menjadi rumah bordil, atau jadikan rumah itu menjadi tempat yang untuk maksiat. Maka pesan atau wasiat itu tidak berlaku karena bertentangan dengan hukum syariat gitu. Jadi itu cara berbakti kepada ibu bapak ketika ibu bapak kita sudah wafat. Jadi yang pertama tadi doa, yang kedua laksanakan wasiatnya, dan yang ketiga itu cara berbakti kepada ibu bapak adalah ikuti atau teruskan semua kebaikan-kebaikan ibu bapak kita. Jadi kalau ibu bapak kita semasa beliau masih hidup suka sholat tahajud, suka puasa sunnah, atau suka sedekah, itu semua amal-amal baik, semua kebaikan itu. Nah, itu hendaknya anaknya yang ditinggalkan yang masih hidup melazimkan atau meneruskan kebaikan-kebaikan dari ibu bapak tersebut, sehingga ketika anaknya melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan mencontoh ibu bapaknya, maka ibu bapaknya meskipun dalam barzah, beliau tetap mendapatkan pahala karena mendapat pelajaran dari ibu bapaknya selama ibu bapaknya masih hidup. Jadi ajaran itu bukan sekedar diberitahu oleh bapak ibunya, tapi dia juga mendapat pelajaran dari contoh-contoh yang dilakukan oleh ibu bapaknya. Maka ibu bapaknya tetap mendapatkan pahala meskipun beliau sudah di alam barzah. Jadi demikian cara berbakti kepada ibu bapak. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi berdoa untuk ibu bapak kita, yang kedua segera laksanakan wasiatnya, dan yang ketiga kita mengikuti atau mencontoh atau meneruskan semua kebaikan-kebaikan ibu bapak kita. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, mari kita lanjutkan cara berbakti kepada ibu bapak kita setelah ibu bapak kita wafat. Yang keempat yaitu kita sambung tali silaturahim dari
ibu bapak kita. Jadi ketika ibu bapak kita masih hidup, dia suka berkunjung ke tempat saudara-saudaranya, ke tempat adiknya atau ke tempat kakaknya atau ke tempat teman-temannya. Itu hendaknya tali silaturahim itu jangan sampai putus. Maka meskipun dia sudah wafat, maka kita sambung tali silaturahim itu, tetap kita teruskan. Jadi kita suka datang ke tempat adik bapak kita atau ke tempat kakak bapak kita atau ke tempat teman bapak kita, itu tetap kita lazimkan untuk datang ke tempat-tempat itu. Berarti itu kita melanjutkan tali silaturahim dari ibu bapak kita yang sudah wafat itu. Kemudian itu yang keempat. Dan yang kelima, kalau ada kebiasaan buruknya dari ibu bapak kita, maka itu jangan kita teruskan. Namanya manusia, ya, ibu bapak kita manusia, jadi mungkin ada kebiasaan buruknya. Nah, itu jangan kita teruskan, supaya kita nggak mencontoh keburukannya. Jadi kalau kita mencontoh keburukannya, itu bisa jadi di samping kita berdosa, ibu bapak kita juga kena dosanya gitu, karena kita mencontoh perbuatan mereka gitu. Jadi ada kebiasaan buruknya. Contohnya apa? Yang paling ringan misalnya ibu bapak kita misalnya ngerokok gitu ya, dia merokok gitu. Nah itu jangan kita teruskan merokok itu. Satu, merusak kesehatan. Yang kedua, memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat 2 ayat 195 itu, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Berarti kalau kita mencontoh perbuatan buruk bapak ibu kita yang suka merokok gitu, kemudian kita merokok, berarti di samping kita dosa untuk diri kita sendiri, berarti ibu bapak kita juga kebagian dosanya karena kita mencontoh dia gitu. Nah, jadi jangan sampai ibu bapak kita itu mendapat dosa, tambahan dosa dari kita gitu, karena kita mencontoh perbuatan dia gitu. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi bagaimana tadi cara berbakti kepada ibu bapak setelah ibu bapak kita wafat? Itu ada 5 cara sesuai dengan mafhum mukhalafah dari surat 17 ayat 23 dan 24. Yang pertama, lazimkan doa kepada keduanya, karena keduanya sudah tidak bisa lagi berdoa, tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya kita doakan supaya diampuni dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Jadi yang pertama doa, yang kedua laksanakan wasiatnya, yang ketiga teruskan perbuatan baiknya, yang keempat sambung tali silaturahim keduanya, yang kelima hindarkan atau jangan diteruskan kebiasaan buruknya. Jadi 5 cara berbakti kepada ibu bapak ketika ibu bapak itu sudah wafat, yang sekarang sudah di alam barzah. Nah, itu yang harus kita perhatikan agar ibu bapak kita terbebas dari siksa kubur dan mendapat fahala kubur, mendapat sawabul qabri, mendapat kebaikan di kuburnya, bisa jadi dijadikan satu taman di taman surga. Nah, ini cara berbakti kepada ibu bapak. Kalau ada kebaikan yang saya sampaikan pada kesempatan ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada keburukan yang ikut di dalam penyampaian ini, maka keburukan-keburukan itu, kejelekan-kejelekan itu datangnya dari diri pribadi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.